Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi dalam program kita menggali firman Tuhan. Dan saya yakin dan saya percaya dengan adanya program ini kita mau bersama-sama belajar untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita semua akan sama-sama diperkaya oleh Tuhan di dalam menggali, mempelajari firman Tuhan yang sangat berarti bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebelum kita membahas satu bagian firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, saya ingin menyampaikan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31 tentang penciptaan. Mari kita berdoa, minta Tuhan memimpin kita sekalian dalam program ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Pada kesempatan ini biarlah Tuhan memberkati jemaat sekalian, di mana kami bersama-sama bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk memperkaya kami semakin hari, kami semakin memahami kebenaran firman Tuhan, kami semakin dibangun dan juga berlaku untuk banyak orang yang akan kami sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Berkatilah program ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Firman Tuhan mengawali dengan kisah penciptaan. Saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya. Berkembang biaklah dan
bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang-binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersama-sama pada kesempatan ini memikirkan tentang proses penciptaan yang Allah kerjakan bagi kita, dan tentunya itu harus selalu kita syukuri betapa luar biasanya. Kitab Kejadian pasal 1 ini membuktikan kepada kita bahwa Dia Allah yang hidup. Membuktikan kepada kita bahwa Dia ada di atas sejarah hidup manusia. Jadi, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penciptaan yang tertulis dalam Alkitab merupakan fakta sejarah. Ada orang-orang sekelompok tertentu mengungkapkan bahwa proses penciptaan yang tertulis dalam Alkitab ini adalah sebuah dongeng. Adalah sebuah ilustrasi. Adalah sebuah cerita-cerita yang dikarang oleh manusia, lalu akhirnya dikembangkan sedemikian rupa, lalu akhirnya dipercayai sebagai firman Allah. Itu kelompok-kelompok tertentu, katakanlah kelompok liberal yang menolak bahwa penciptaan ini adalah sebuah fakta sejarah yang Allah ungkapkan kepada kita, dan mereka tolak. Tapi kita sebagai kaum Injili, Gereja Presbyterian Injili Indonesia, kita berpegang teguh bahwa apa yang dituangkan dalam Alkitab, di mana Tuhan memakai Musa untuk menuliskan kisah ini adalah sebuah fakta sejarah di mana kita bisa melihat karya Allah yang begitu luar biasa, karya Allah yang membuktikan kasihnya kepada kita sebagai manusia. Nah, jadi kita tidak usah percaya dengan ajaran seperti itu yang mengungkapkan bahwa penciptaan itu sebuah dongeng. Tidak, ini adalah sebuah fakta sejarah yang Allah sampaikan kepada kita dan harus kita syukuri akan kebenaran itu. Nah, kita melihat di dalam teks firman Tuhan yang sama-sama kita lihat tadi, Alkitab menyatakan tentang pribadi Allah. Dalam ayat yang pertama, pada mulanya Allah
menciptakan langit dan bumi. Nah, ungkapan ini jelas, Bapak Ibu, sudah dikatakan tentang Allah dalam Kejadian 1 ayat 1. Alkitab menyatakan Allah kepada kita. Jadi pada waktu menghampiri membaca Alkitab, kita harus mempunyai keinginan untuk mengenal Allah. Nah, ini sebagai dasar yang penting. Pada waktu kita melihat dan kita ingin membaca, mempelajari tentang firman Allah, tentang Alkitab, maka yang terlebih dahulu kita punya keinginan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Mengenal Allah yang luar biasa, yang ajaib. Nah, yang perlu kita renungkan adalah apakah Bapak Ibu mempunyai keinginan untuk mengenal Tuhan lebih lagi? Lebih lagi. Pengenalan kita kepada Allah bukan berdasarkan kita sudah dilahirkan sebagai orang Kristen. Banyak orang yang berkata seperti itu. Aku sudahlah sejak lahir aku Kristen. Tapi tidak punya pengenalan yang erat dengan Allah. Tidak punya keinginan untuk lebih belajar lagi. Siapa pribadi itu yang ajaib itu? Siapa pribadi yang sudah berkarya dengan penciptaan yang begitu spektakuler? Yang begitu ajaib? Jadi kita melihat ya, Alkitab mengungkapkan tentang pribadi Allah. Sejak awal sudah dicatat tentang Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu di dalam dunia. Jadi Allah adalah pencipta segala sesuatu. Nah, sekarang kita melihat dalam teks firman Tuhan ini bagaimana proses penciptaan itu terjadi. Mari kita melihat bersama-sama dalam hari pertama, dalam ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Pada hari yang pertama, Allah menciptakan terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi kita melihat dalam bagian ini bagaimana pada hari yang pertama Tuhan menciptakan terang. Ada yang mengatakan begini Bapak Ibu. Terang itu sebagai ketertiban dan kemungkinan untuk hidup. Penafsiran ini bukan hanya tidak berdasar, tetapi tidak sesuai dengan konteks. Coba kita baca dalam ayat Kejadian pasal 1 ayat 3 sampai 5. Yang berhubungan, menghubungkan terang itu dengan gelap. Juga dengan pagi dan petang. Jadi terang di sini harus diartikan secara hurufiah. Yaitu betul-betul adalah terang. Kemarin minggu lalu dalam pendahuluan saya ungkapkan kan ada sekelompok orang yang ingin melihat pengertian secara hurufiah ingin diartikan secara rohani. Atau ada yang ingin melihat pengertian dari sebuah ayat secara rohani tapi ingin diartikan secara hurufiah. Nah, di sini kita melihat ya apa yang diungkapkan dalam firman Tuhan ini terang. Kita harus memahaminya secara hurufiah. Terang adalah terang. Jangan diartikan sebagai sebuah ketertiban. Dan juga kita melihat ada beberapa orang atau kelompok tertentu yang mengungkapkan bahwa mempertanyakan bagaimana bisa ada terang siang dan malam padahal belum ada matahari.
Nah, di sini perlu kita melihat, kita harus memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 37 kan jelas sekali tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Memang setelah ada matahari maka Allah memberikan terang dengan menggunakan matahari. Nanti kita akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Tetapi sebelum ada matahari, Allah bisa memberi terang tanpa matahari. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian ada lagi yang mempertanyakan dari ayat ini. Mengapa dalam ayat 5b, coba kita perhatikan ayat 5b. Saya bacakan aja dari ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi pertanyaannya mengapa dalam ayat 5b petang malam disebut dulu, baru pagi atau siang. Nah, kita perlu pahami, makanya lagi pada minggu lalu saya ungkapkan kan ada gap yang sangat dalam antara penulis Alkitab dengan kehidupan kita masa sekarang. Sehingga pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita perlu memahami konteks pada waktu itu. Nah, mengapa Alkitab mengungkapkan petang dulu, malam dulu, lalu setelah itu pagi, baru siang? Mengapa? Nah, kitab Kejadian ini adalah Musa yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai penulisnya, dan Musa adalah orang Israel. Berbeda dengan kita yang mempunyai pergantian hari. Pergantian hari kita itu kan pukul 12 malam. Baru berganti hari. Tapi orang Israel atau orang Yahudi mempunyai pergantian hari itu pukul 6 sore. Jadi bagi orang Israel, suatu hari itu dimulai pada petang. Pada malam hari, itu pergantian harinya pada waktu itu. Karena itu tidak aneh kalau Musa menyebut petang, malam dulu baru pagi atau siang. Nggak aneh. Mungkin kita berkata tetapi yang melakukan penciptaan itu adalah Allah, bukan Musa. Memang betul, yang melakukan penciptaan itu adalah Tuhan, bukan Musa. Tetapi ingat, Tuhan sudah merencanakan untuk mewahyukan hal itu kepada Musa. Jadi menyesuaikan penciptaan dengan pemikiran Musa supaya tidak membingungkan. Jadi kita melihat ya betapa luar biasanya hikmat Tuhan. Tuhan memakai Musa, lalu Tuhan memakai alur waktu yang di mana Musa selalu menggunakan waktu yang ada dalam kebudayaan Israel pada waktu itu. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh. Lalu ada lagi pertanyaan berkaitan dengan bagian ini. Apakah satu hari di sini sama dengan 24 jam? Ada yang mengatakan satu hari di sini sama dengan satu masa yang lamanya jutaan tahun. Coba kita bayangkan itu. Satu masa yang lamanya jutaan tahun. Nah, ini penafsiran model seperti ini ingin menyesuaikan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Ingat, jadi model penafsiran seperti ini supaya bisa diterima oleh ilmu pengetahuan. Ada yang menganggap semua hari dalam Kejadian 1 adalah 24 jam.
Saya setuju dengan penafsiran ini. Kenapa? Dalam kitab suci, Bapak Ibu sekalian, tidak ada hari yang berarti masa, tidak ada. Jadi istilah jadilah petang dan jadilah pagi menunjukkan satu hari di sini sama dengan 24 jam. Sekarang kita melihat, itu hari pertama. Tuhan menciptakan terang sebelum ada matahari. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu untuk menerangi ciptaannya sebelum ada matahari yang besar itu. Dan dia adalah sumber kehidupan. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala adalah segala sesuatu yang terbuka. Cakrawala bukan sesuatu yang tipis, tapi tebal. Kalau kita bandingkan dalam ayat yang ke-14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, cakrawala ada sesuatu yang lebar, yang tebal, yang besar. Cakrawala ini berfungsi untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Dalam ayat yang ke-7 itu diungkapkan ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa dalam peristiwa banjirnya Nuh, air di atas cakrawala inilah yang diturunkan ke bumi oleh Tuhan. Terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dalam Kejadian 1 ayat 8a dikatakan bahwa Allah menamai cakrawala itu langit. Mungkin karena tidak ada batas antara cakrawala dengan langit. Jadi kita melihat ya betapa luar biasanya cakrawala yang begitu tebal, di mana di dalam ayatnya yang ke-14 itu nantinya ada penerang-penerang yang Tuhan ciptakan dalam proses penciptaan ini. Kita melihat pada hari yang ketiga dalam Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-13. Allah memisahkan antara lautan dengan daratan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Perhatikan bahwa tumbuh-tumbuhan sudah ada sebelum matahari ada. Kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan membutuhkan matahari untuk bisa hidup. Tapi sebetulnya matahari bukan sumber untuk hidup tumbuh-tumbuhan. Yang menjadi sumber kehidupan tumbuh-tumbuhan itu adalah Allah. Allah lah yang adalah sumber hidup dari tumbuh-tumbuhan. Ini Allah buktikan dengan menciptakan tumbuh-tumbuhan sebelum matahari. Ya, tadi saya sudah ungkapkan, sebelum ada matahari ada terang. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu dia dalam hari yang ketiga dia ciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan sinar, membutuhkan matahari. Tapi dalam hari ketiga belum ada matahari. Tapi Tuhan sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan di hari ketiga. Yang tentunya
akan mendapatkan terang yang bukan dari matahari, tapi dari Allah sendiri. Kita selalu menganggap bahwa matahari sebagai sumber terang. Tapi sebetulnya Allah yang menjadi pemberi terang itulah yang menjadi sumber hidup, bukan matahari. Jadi kalau Allah selalu memberi kepada kita sesuatu melalui seseorang, maka kita punya kecenderungan untuk menganggap orang itu atau sesuatu itu sebagai pemberinya. Nah, ini kesalahan ya. Ini salah ini. Kita kadang diberi oleh Tuhan melalui seseorang, lalu hati kita jadi terikat dengan orang itu. Kita tidak terikat dengan Tuhan. Celakanya kita berpikir itulah sumber hidup kita, orang itu. Bukan Tuhan. Jadi kita agung-agungkan manusia, bukan Tuhannya sebagai sumber yang sudah memakai orang itu untuk menolong kita, memberikan kepada kita sesuatu. Itu sama halnya juga kita menerima uang dari orang tua, atau kita menerima uang dari suami, atau dari majikan. Lalu kita menganggap si pemberi uang itu adalah segala-galanya. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Tapi marilah kita diingatkan melalui pembelajaran kita, sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Sumber kehidupan Bapak Ibu sekalian adalah Tuhan. Tuhan seringkali memakai sesuatu, memakai seseorang untuk memberi kepada kita. Tapi jangan pernah dibalik bahwa orang itu, sesuatu itulah yang menjadi sumber kehidupan kita. Bukan. Tetaplah pandang kepada Tuhan yang memakai dengan berbagai macam cara untuk menolong kita. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dialah sumber kehidupan kita. Kemudian kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19. Tadi kita sudah melihat hari ketiga. Hari ketiga Tuhan menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Lalu pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Dalam Kejadian 1 ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi kita melihat dalam proses penciptaan di hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ada dua hal yang seringkali dipertanyakan dalam bagian ini. Bukankah bulan itu bukan benda penerang? Bulan adalah benda gelap yang hanya memantulkan sinar matahari. Ada pertanyaan begitu ya. Bukankah bintang-bintang jauh lebih besar dari matahari dan bulan? Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi mari kita melihat bahwa Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan. Alkitab sering menulis dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia, bulan itu bersinar atau memberi terang. Dan matahari dan bulan kelihatan lebih besar dari bintang-bintang. Jadi, kalau kita membaca di dalam Mazmur
19 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan dulu ya. Mazmur pasal 19 ayat 6 dan 7. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Dan Yosua 10 ayat 12 sampai 13, cerita tentang Yosua yang menghentikan matahari, ingat kisah itu. Juga ditulis dari sudut pandang manusia. Dan karena itu kita tidak boleh menyimpulkan bahwa Alkitab mengajarkan bahwa matahari mengelilingi bumi. Ada seorang penafsir mengatakan begini, ini alat-alat yang saya sebutkan minggu lalu, kita perlu menggunakan buku-buku yang baik dari penafsir-penafsir yang sungguh-sungguh berjuang untuk memperoleh satu kebenaran. William Shedd, dia mengungkapkan begini, penulis-penulis yang diilhami diizinkan untuk menggunakan ilmu perbintangan dan fisika dari orang dan zaman mereka sendiri, karena ilmu perbintangan dan fisika yang benar tidak akan dimengerti pada saat itu. Jika cerita tentang mujizat Yosua diceritakan dengan istilah-istilah dari ilmu perbintangan Kopernikus, jika Yosua berkata bumi berhentilah engkau dan bukannya matahari berhentilah engkau, itu tidak mungkin dimengerti pada saat itu. Ahli ilmu perbintangan modern sendiri menggambarkan matahari sebagai terbit dan terbenam. Ditambahkan lagi, tujuan dari kitab suci adalah untuk mengajar manusia tentang jalan ke sorga dan bukannya bagaimana sorga atau langit berjalan. Jadi ini kita perlu pahami ya, bagaimana ya, kita melihat bahwa Alkitab dari sudut pandang manusia untuk memahami, supaya manusia bisa memahami cara kerja Allah yang begitu luar biasa bagi manusia, sehingga manusia dapat mengenal karya Allah, dapat mengenal bagaimana Allah ingin supaya manusia itu mengenal dirinya yang begitu mengasihi manusia. Nah, jadi saudara-saudara, kita melihat dalam bagian ini betapa perlunya untuk kita selalu melihat, mempelajari kebenaran Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita melihat tadi dalam penciptaan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan. Alkitab ditulis dengan tujuan supaya manusia dapat memahami siapa dirinya yang berdosa itu dan akhirnya memperoleh keselamatan. Sehingga dengan bahasa manusia, supaya manusia dapat memahami tentang karyanya yang begitu luar biasa. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 17-18, tadi sudah ada terang tanpa matahari. Tetapi sekarang setelah ada matahari, ada benda-benda penerang yang lain. Maka Allah menggunakan benda-benda itu untuk memberikan terang. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian bahwa Allah sebetulnya tidak membutuhkan benda-benda itu. Tapi Allah mau menggunakan benda-benda penerang itu. Kalau kita memperhatikan tafsiran John Calvin, dia berkata begini, kita bisa belajar dari urutan penciptaan bahwa
Allah bertindak melalui ciptaannya bukan seakan-akan ia membutuhkan pertolongan dari luar. Tetapi karena itu adalah kehendaknya atau keinginannya. Ingat ya, Allah menciptakan matahari, bukan setelah itu Allah membutuhkan pertolongan matahari untuk menolong manusia dan ciptaannya di dalam menjalani proses kehidupan selanjutnya. Tidak. Bukan. Tuhan tak pernah membutuhkan pertolongan dari pihak luar, tidak pernah. Tapi itu terjadi atas dasar kehendaknya, keinginannya. Jadi Allah bisa menyembuhkan Bapak Ibu sekalian tanpa dokter, tanpa obat, bisa dia. Tapi pada umumnya ia memberikan kesembuhan melalui obat, melalui dokter. Jadi kita harus pahami itu ya. Allah tidak membutuhkan hamba Tuhan untuk memberikan berkat firman Tuhan kepada kita. Tetapi ia biasanya memberikan berkat firman Tuhan melalui hamba Tuhan, melalui pendeta. Jadi gunakanlah apa yang bisa Allah pakai sebagai saluran. Jangan menjadi orang Kristen yang selalu mau menerima langsung dari Allah. Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu, alat-alat tertentu untuk menolong kita. Itu hari yang keempat. Lalu hari yang kelima, Kejadian 1 ayat 20, Allah menciptakan burung-burung dan ikan-ikan. Sepertinya dalam hari yang kelima ini tidak ada sesuatu yang perlu kita perbincangkan, kita bahas. Saya akan bacakan dulu bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Allah menciptakan burung-burung dan ikan-ikan. Kita lanjutkan di hari yang ke-6, ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-25, Allah menciptakan binatang darat. Dan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31, Allah menciptakan manusia. Jadi jelas bahwa penciptaan binatang darat dan manusia adalah dua penciptaan yang berbeda, Bapak Ibu. Dua penciptaan yang terpisah. Tetapi terjadi dalam satu hari. Nah, ini jelas bertentangan dengan apa yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang percaya dengan teori evolusi, yang mengatakan bahwa manusia berasal dari binatang atau monyet yang mengalami evolusi, perubahan sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya setelah jutaan tahun baru menjadi manusia. Kalau Bapak Ibu sekalian adalah orang Kristen yang percaya kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, kita harus tolak teori evolusi. Teori evolusi itu hanya sebuah hipotesa, sebuah dugaan, tetapi tidak punya bukti. Jadi kita harus menolak teori evolusi dan kita harus percaya kebenaran firman Tuhan bahwa manusia diciptakan Allah bukan dari hasil teori
atau seekor monyet yang mengalami evolusi, perubahan sedikit demi sedikit dalam waktu yang begitu panjang jutaan tahun, lalu akhirnya menjadi seorang manusia. Enggak. Alkitab jelas mengungkapkan di sini bahwa Allah menciptakan manusia dari debu tanah, lalu dihembuskan ke hidungnya, lalu hidup. Bersyukurlah Tuhan menciptakan kita, manusia, bukan dari evolusi jutaan tahun lalu dari seekor kera kita menjadi manusia. Enggak. Kemudian dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 yang sudah saya bacakan tadi, Allah beristirahat pada hari ke-7. Setelah melakukan penciptaan selama 6 hari, maka pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Ini tidak berarti bahwa ia tidak berbuat apa-apa. Ia beristirahat dari pekerjaan penciptaan, tetapi ia terus memelihara ciptaan. Nah, hal-hal yang penting dalam proses ciptaan tadi yang sudah kita bahas dari hari pertama sampai hari yang ke-6 ya. Yang pertama itu kasih Allah kepada manusia. Itu terlihat dari apa Bapak Ibu? Manusia itu diistimewakan. Kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, Allah berunding, ini perundingan ilahi ini. Kita percaya doktrin Allah Tritunggal ya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat Allah yang esa. Itu doktrin Injili kita ya. Jadi ini perundingan ilahi, persekutuan ilahi, begitu luar biasa. Ini dilakukan antar pribadi dalam Allah Tritunggal. Ini tidak pernah Allah lakukan sebelumnya dalam penciptaan-penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-5, tidak pernah. Di hari yang ke-6, perundingan ilahi itulah baru terjadi. Pada waktu ia menciptakan ciptaan yang lain, ini tidak pernah ia lakukan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Apa artinya? Apa arti kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada yang mengartikan kata kita ini diartikan Allah plus malaikat. Tapi ini tidak mungkin ya. Allah plus malaikat. Kenapa? Tidak mungkin Allah berunding dengan ciptaannya. Atau minta nasihat dari ciptaannya. Karena kalau Allah minta nasihat dari ciptaannya sendiri, ini bertentangan ya dengan firman Tuhan seperti Yesaya 40 ayat 13 sampai 14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya bertindak dengan pengertian? Tidak ada. Tuhan tidak butuh penasehat. Karena dia sendiri penasihat yang ajaib. Roma 11 ayat 34, Paulus berkata demikian. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada. Tuhan tidak butuh ciptaannya untuk menasihati dia. Baiknya begini loh, menciptakan manusia. Seperti ini gambarannya, seperti ini. Tidak. Jadi kalau kata kita dalam ayat 26 ini diartikan Allah plus malaikat, itu salah. Tidak benar. Kata kita menunjuk kepada, kalau kata kita menunjuk kepada Allah dan malaikat, maka apa yang terjadi? Allah
adalah pencipta atau kreator dan malaikat adalah rekan pencipta. Itu yang terjadi. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa malaikat. Itu yang terjadi. Jadi ini jelas tidak alkitabiah. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan gambar dan rupa kita. Dalam ayat yang ke-27 mengatakan gambarnya dan gambar Allah. Jadi jelas bahwa kata kita dan nya menunjuk kepada Allah sendiri. Jadi jelas ya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ayat yang ke-26 ini menjadi salah satu dasar doktrin Allah Tritunggal. Saya selalu menekankan dalam khotbah-khotbah, ya di dalam pembelajaran kita malam hari ini pun kita percaya doktrin Allah Tritunggal. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kepada Bapak Ibu tidak usah percaya doktrin Allah Tritunggal, tolak itu. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita Allah Tritunggal. Jadi apa artinya manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah? Seperti yang ditekankan dalam bagian firman Tuhan ini, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang pertama, artinya manusia adalah makhluk intelek. Bersyukur ya, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang intelek. Karena Allah kita lihat dari hari pertama sampai hari yang ke-6, hikmatnya begitu luar biasa dalam proses penciptaan itu. Lalu yang kedua, manusia adalah makhluk bermoral. Ini berarti bahwa bagi manusia ada baik atau jahat. Ada suci atau berdosa. Bagi binatang nggak ada itu. Binatang nggak tahu dia jahat atau baik, nggak tahu. Binatang nggak tahu suci atau berdosa, nggak tahu. Makanya kalau kita yang sudah tahu suci tapi tetap berdosa, hati-hati ya. Kalau kita jadi buta, Anda tahu ini dosa atau tidak dosa, itu hati-hati kita. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya karena kita makhluk bermoral. Makhluk bermoral, makhluk yang tahu ini baik atau jahat. Makhluk bermoral tahu ini suci atau berdosa, tahu. Lalu yang selanjutnya, arti dari dicipta menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia adalah penguasa. Ayat 26 dan 28 saya bacakan sekali lagi. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah karena manusia adalah penguasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua ini menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang tinggi, ciptaan yang luhur. Jadi pembelajaran yang kita dapatkan di sini, jangan kita menjadi orang yang rendah diri ya. Jangan. Kita adalah makhluk yang istimewa. Manusia adalah makhluk yang istimewa yang Tuhan ciptakan. Manusia yang intelek,
manusia yang bermoral, manusia yang berkuasa menjadi penguasa. Jadi Allah menciptakan manusia, mengatur segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu sebelum manusia diciptakan. Dia mengatur segala sesuatu itu semua untuk manusia. Jadi betapa luar biasanya, tempat sudah diatur dengan baik. Coba kita bayangkan andaikan Tuhan menciptakan manusia sebelum Ia memisahkan air dengan daratan. Coba kita bayangkan. Lalu makanan yaitu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan sudah disediakan lebih dulu sama Tuhan. Jadi kalau kita lihat dalam bagian ini itu berlaku terus menerus ya sampai zaman kita sekarang ini Tuhan sudah atur loh hidup kita. Tuhan sudah siapkan. Sebelum kita lahir dari kandungan ibu kita, Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya untuk kita. Banyak orang hidup penuh ketakutan. Banyak orang hidup penuh dengan kekhawatiran. Seolah-olah Allah menciptakan manusia seperti pada hari pertama, belum ada semuanya. Tapi itu tidak benar kan? Tidak benar, Allah menciptakan manusia pada hari ke-6 setelah semuanya sudah siap, semuanya sudah jadi untuk menerima kehadiran manusia. Manusia bisa menikmati segala sesuatunya. Luar biasa dalam konteks kita hidup sekarang juga kita harus yakin akan pemeliharaan Tuhan. Dalam masa-masa COVID-19 ini juga yakinlah pemeliharaan Tuhan. Banyak orang kan sudah memprediksi apa yang akan terjadi berapa bulan kemudian, 1 tahun kemudian kah, krisis moneter kah, besar-besaran kah. Ya, secara manusia kita ada ketakutan, tapi yakinlah Tuhan pelihara kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Tidak pernah. Jadi semua ciptaan Allah itu baik. Semua baik. Jadi kita harus mensyukuri akan hal itu. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 1 ayat 4, 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25, dan ayat yang ke-31. Memang sekarang ada banyak hal-hal yang tidak baik ya, seperti perang, seperti bencana alam, kejahatan, penindasan, dan sebagainya. Kalau kita menonton televisi itu, membaca koran, wah banyak sekali kejahatan. Nah, melihat hal-hal seperti itu, banyak orang lalu menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Atau bahwa Allah itu tidak baik. Tetapi hal-hal yang jelek itu ada bukan karena salah Tuhan. Tidak. Semua itu ada karena dosa manusia. Jadi jangan salahkan Tuhan Bapak Ibu. Jangan. Kalau ada hal-hal yang tidak baik yang kita alami, mari kita tetap yakin Tuhan ada di atas segalanya. Tuhan akan memberi yang terbaik. Tuhan akan menyatakan waktunya kepada kita hal-hal yang baik. Jadi apa yang ditekankan dalam firman Tuhan ini, semua itu baik. Memang Tuhan mau yang terbaik bagi kita. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Dia menyatakan karyanya yang begitu luar biasa bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, di dalam proses penciptaan yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-31 kita sudah mempelajari bagian ini. Dan tentunya saya yakin ada hal-hal yang berguna, yang sangat baik. Kita bisa melihat bagaimana karya Allah yang begitu luar biasa untuk kita bisa pahami dan kita syukuri. Terima kasih Tuhan untuk karyamu yang agung, yang besar bagiku
untuk aku bisa mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa dalam episode berikutnya dalam pasal-pasal yang lain dalam kitab Kejadian. Biarlah kita terus diberkati oleh Tuhan di dalam menggali kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin.